Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Kakak Abdullah di sini dalam pembelajaran fikih. Ya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Kakak juga sehat, alhamdulillah sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita bisa bermanfaat dunia dan akhirat dan bisa kita amalkan. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah. Ya, selanjutnya kita akan mempelajari tentang materi binatang halal. Lanjutan materi yang sebelumnya yaitu tentang minuman halal dan minuman haram. Selanjutnya kita akan membahas binatang halal. Apa itu binatang halal? Nah, kalian mungkin sudah tahu apa itu binatang halal, seperti apa. Binatang halal itu di sini kita akan membahas tentang binatang halal, pengertian binatang halal, jenis-jenisnya, lalu tata cara menyembelih binatang, serta hikmah mengkonsumsi binatang halal. Masuk ke materi. Pengertian binatang halal. Nah, di sini kalian lihat apa gambar apa ini? Iya, ini adalah gambar kambing. Nah, kambing ini adalah gambar kambing yang kita apabila hari raya kurban itu bisa menyembelih kambing ini untuk dikurbankan. Nah, di sini pengertiannya binatang halal. Binatang yang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh umat Islam menurut ketentuan agama dan membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Agama Islam telah mengatur dalam Al-Quran dan hadis tentang binatang apa saja yang boleh dikonsumsi oleh manusia. Jadi kita sudah ada yang aturannya binatang-binatang apa saja yang boleh kita makan, boleh kita konsumsi. Dalam agama kita, agama Islam, mengikuti Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, nah ini gambar apa? Ya, gambar sapi. Sapi ini biasanya juga hari raya kurban kita sering melihat disembelih untuk dibagi-bagikan. Nah, di sini adalah dalil atau ketentuan binatang yang boleh dimakan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 1 yang artinya dihalalkan bagimu binatang ternak. Nah, sapi, kambing itu termasuk binatang ternak, jadi halal dimakan. Juga disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 96 yang artinya dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagaimana yang lezat bagimu dan bagi orang yang dalam perjalanan. Nah, jadi binatang laut seperti ikan, apalagi semua jenis ikan yang hidup di laut atau di air maka boleh dimakan, seperti udang, lobster, itu boleh kita makan. Selanjutnya masuk ke jenis-jenis binatang halal. Nah, jadi di sini jenis-jenis binatang halal yaitu jenis binatang halal yang hidup di darat. Semua jenis binatang yang baik dan boleh menurut syara maka boleh dimakan dagingnya seperti unta, lembu, sapi, kambing, domba, kerbau, kuda, kelinci. Nah, itu dalam
agama kita itu ada yang boleh dimakan. Selanjutnya, jenis binatang yang hidup di air. Semua jenis binatang yang hidup di air, baik air tawar maupun air laut, hukumnya halal dimakan, walaupun matinya karena disembelih, dipancing, mati sendiri, maupun sebab-sebab lain. Nah, contohnya semua binatang atau ikan-ikan yang hidup, ikan-ikan di air tawar, air laut itu boleh kita makan, walaupun sudah mati, kita boleh memakannya. Selanjutnya, masih masuk jenis-jenis binatang yang boleh yang halal, yaitu binatang unggas. Unggas yang halal dimakan antara lain ayam, angsa, bebek, puyuh, burung, merpati, terkukur. Nah, ini adalah contoh-contoh binatang unggas yang boleh dimakan, seperti ayam. Kita kan sering makan ayam. Ya, ayam itu halal untuk dimakan. Bebek, burung juga, kalau yang bisa memakan burung. Nah, di sini bangkai ikan dan belalang. Nah, dalam syariat Islam ada dua bangkai yang halal dimakan dan tidak najis, sebagaimana telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dalam sabda beliau, yaitu dihalalkan bagi kita dua macam bangkai, yaitu bangkai ikan dan belalang. Nah, jadi kita boleh memakan bangkai ikan tadi yang sudah mati, kita makan, kita masak, atau kita makan boleh. Bangkai belalang juga boleh kita makan. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran atau materi selanjutnya, agar lebih semangat lagi, mari kita seperti biasa tepuk semangat. Ikuti kakak ya. Tepuk semangat. Semangat. Iya. Diharapkan adik-adik bisa semangat dalam melanjutkan pembelajaran kita ini. Selanjutnya masuk ke 3, tata cara penyembelihan binatang. Nah, jadi binatang tadi itu ada tata caranya dalam menyembelih, seperti binatang ternak yang seperti kambing, sapi, onta, domba tadi, harus ada aturannya dalam penyembelihannya agar binatang itu halal dimakan. Nah, penyembelihan binatang ada dua macam, yaitu penyembelihan secara tradisional dan modern. Penyembelihan secara tradisional biasanya dilakukan dengan menggunakan alat sederhana seperti pisau atau parang. Nah, yang kita sering lihat di hari raya kurban itu pakai parang yang besar kan, yang tajam itu. Nah, itu tradisional. Jika penyembelihan secara modern dilakukan dengan mesin atau alat pemotong yang tajam yang telah memenuhi syarat dan rukun penyembelihan, maka halal untuk dimakan. Nah, zaman sekarang juga ada alat pemotong atau mesin pemotong hewan itu. Jadi ada syarat-syarat dan rukunnya dalam memakai penyembelihan secara modern itu, agar binatang yang disembelih tadi halal, ada aturannya. Selanjutnya, masih tata cara penyembelihan. Ya, agar binatang yang disembelih halal untuk dimakan, maka perlu memperhatikan syarat-syarat dan rukun-rukunnya dengan baik. Nah, syarat-syarat dan rukun. Rukun penyembelihan binatang adalah ada orang yang menyembelih. Nah, kan pasti harus ada orang yang menyembelih. Jangan tidak ada seperti mesin tadi, tidak ada orangnya yang menyembelih. Bagaimana itu? Nah, B, ada binatang yang disembelih. Nah, ada binatangnya yang disembelih seperti onta, kerbau, domba, sapi, dan ada alat untuk menyembelih dan menyebut asma Allah sebelum menyembelih. Nah, biasanya bisa menyebut nama asma Allah sebelum menyembelih. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Selanjutnya, syarat-syarat penyembelihan binatang adalah, nah,
penyembelihan harus orang muslim. Jadi yang menyembelih itu syaratnya harus orang muslim. Apabila orang non muslim yang menyembelih binatang itu, maka binatang itu tidak boleh kita makan, tidak halal binatangnya. Walaupun seperti sapi tadi yang binatangnya itu, apabila penyembelihnya bukan orang muslim, dalam agama kita, agama Islam, tidak bisa dimakan. Disembelih di lehernya hingga putus urat lehernya. Nah, cara menyembelihnya, menyembelih di leher lalu harus putus urat lehernya. Hewan yang disembelih masih hidup dan halal dimakan. Nah, jadi sebelum disembelih itu hewan itu halal dan masih hidup, tidak mati. Apabila hewan misalnya mati ditabrak, misalnya tabrak atau apa itu, lalu kita sembelih tapi sudah mati, maka itu sudah jadi bangkai, tidak boleh kita makan. Alat penyembelihan harus tajam. Nah, jadi tidak boleh memakai pisau atau parang yang tumpul, itu akan menyiksa binatang tersebut sehingga membuat binatang itu tidak halal dimakan. Selanjutnya, nah, sebutnya hikmah mengkonsumsi binatang halal. Jadi ada hikmahnya juga kita memakan binatang halal itu, yaitu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi petunjuk bahwa ada binatang yang halal dan sebaliknya ada binatang yang haram. Meningkatkan rasa syukur kepada Allah yang telah menyediakan berbagai macam protein hewani dari binatang yang halal. Nah, jadi banyak protein dalam binatang yang halal itu kesehatan bagi tubuh kita. Selanjutnya, dengan mengkonsumsi daging dari binatang yang halal, berarti kita berhasil memelihara diri sendiri secara lahir dan batin. Nah, kita memelihara atau menjaga diri dari binatang yang haram dimakan atau bisa membahayakan bagi tubuh kita atau bisa bagi diri kita. Selanjutnya, dengan makan daging hewan yang halal, zat protein yang terkandung di dalamnya sangat baik untuk pertumbuhan jiwa dan raga. Nah, zat protein itu baik untuk pertumbuhan kita sebagai ujian untuk menguji keimanan manusia, membuka mereka untuk senantiasa berpegang teguh pada kebiasaan dengan daging binatang yang halal dan menghindari yang haram. Dan juga salah satu ujian ada binatang halal dan binatang haram itu hikmahnya, yaitu menguji keimanan kita kuat. Apakah kita kuat dalam keimanan kita bisa menghindari binatang yang haram itu dan bisa makan binatang yang halal. Nah, itu. Nah, sudah deh pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, kakak minta kalian bisa mempelajari lagi pelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini, atau memutolainya agar lebih bisa memahami dan kita bisa mengamalkannya dan berguna bagi dunia dan akhirat. Jadi kita bisa menghindari atau bisa mengetahui bagaimana binatang halal itu seperti apa jenis-jenisnya dan bagaimana cara penyembelihannya, agar kalau nanti kita disuruh menyembelih. Nah, itu saja pembelajaran pada pagi hari ini. Kakak ucapkan terima kasih atas perhatian adik-adik. Selanjutnya, mari kita tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik, sampai berjumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya.